Whatever you are, be a good one. Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik. Masya Allah. Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami podcast Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya TK, SD, SMP, dan SMA. Visi misi kami unggul Islami terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Kali ini pemirsa podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, kita mengundang salah satu siswi terbaik dari unit SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Kemarin kita panggilkan juara umum 1, sekarang kita hadirkan juara umum 2, siswi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Siapakah dia? Inilah dia, Desti Hartanti, juara umum 2. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Grogi ya? Iya. Desti Hartanti, panggilan? Desti, Pak. Desti, ya nggak? Juara umum 2 ini memang tahun ini apa sebelumnya sudah? Tahun ini. Kemarin belum? Kemarin itu juara umum 3. Juara umum 3. Iya. Naik berarti ya? Alhamdulillah. Perasaannya bagaimana ketika Desti mendapatkan prestasi juara umum 2? Tapi sebelumnya nggak tahu kalau juara umum 2. Belum tahu sih. Perasaannya itu alhamdulillah senang gitu kan, ada kemajuan, peningkatan. Ya, Jadi kemarin juara umum 3. Ketika diumumkan juara umum 2 memang nggak tahu benar. nggak tahu, Pak. Nggak, Kiranya kira-kira tuh masih atau enggak, bahkan dapat apa enggak lagi Iya. gitu ya. Sekarang malah dapat, malah naik jadi juara umum 2 ya. Perasaannya begitu senang sekali ya. Motivasinya bagaimana itu? motivasinya sih sebenarnya sama diri sendiri tuh kita harus ngelawan rasa malas yang ada Rasa di diri malas. sendiri sih, karena saingan terberat itu diri kita sendiri, Pak. Rata-rata semua mengatakan yang sama ya. Iya. Ternyata memang musuh terbesar itu bukan yang ada di depan mata kita, namun terkadang diri kita sendirilah musuh terbesar itu. Ya kan ya. Lalu cara membagi waktu Desti dalam pembelajaran bagaimana? Sebenarnya untuk pembagian waktu pembelajaran itu ketika saya pulang sekolah itu kan dulu itu saya belum les kan. Iya. Jadi ketika saya pulang sekolah itu saya langsung beres-beres Iya. kayak mandi segala macam. Nah, ketika udah selesai sholat maghrib, saya mencicil buat catat-catat materi gitu sih. Tapi kalau misalnya saya tipe belajarnya itu bukan yang sampai begadang. Jadi kalau misalnya saya ngerasa tubuh saya udah capek ataupun ngantuk gitu, saya istirahatin. Jadi nggak terlalu maksain gitu buat belajar. Pada saat muncul perasaan capek, kalau capek mungkin obatnya istirahat ya. Iya. Kalau moodnya lagi capek, Kalau moodnya lagi capek sih, saya sebenarnya kayak ya apakah juga tetap istirahat rebahan atau alih gaya untuk mengembalikan mood atau gimana? saya biasanya nyari-nyari hobi baru sih, Pak, kayak ngelukis, masak, terus juga olahraga itu. Oh, Tapi hobi masak juga. iya, sekarang itu saya lebih kalau misalnya mood saya agak kurang itu saya lebih ke olahraga sih, Pak. Olahraga. Iya. Bukan masak. Masak sih biasanya di weekend ya, kalau misalnya saya ada waktu luang, saya sempetin buat. Masak apa tuh? Air apa? Biasanya saya bikin kue sih, Pak. Terus juga saya sering bawa ke sekolah buat teman-teman. Oh iya ya. Atau mengembalikan mood ya. Nah, seperti ngelukis apa ya? Anime. Saya biasanya ngelukis abstrak sih. Abstraksi Iya. ya. Bukan melukis harapan yang selama ini mungkin jauh dari yang diinginkan. Nah, Desti membagi waktunya seperti itu ya. Les juga ya. Iya, sekarang udah mulai les. Eskulnya ikut English Club. English Club ya. Ya. Ya enggak. Sebelumnya pernah prestasi di luar dari akademik? Belum sih. Belum pernah. Selain hobi melukis, memasak, olahraganya apa? Saya lebih suka lari, Pak. Lari. Iya. Lari dari kenyataan atau gimana? Dilari di mana biasanya? Pekor atau Homan? Biasanya di Pekor atau biasanya itu kayak kalau misalnya saya bosan di stadion gitu, biasanya saya di jalan sih, Pak. Di Jadi jalan umum. iya, tapi harus lebih hati-hati sih karena kan biasanya itu lari itu kan apa searah gitu kan, tapi lebih aman tuh sebenarnya lawan arah, Pak. Jadi kita tahu Oh, iya. keadaannya di depan itu gimana. Oh, ini tipnya ya bagi Iya. teman-teman yang suka lari, ya enggak.
larinya berlawanan agar tahu siapa lawan, siapa kawan. Nah, Desti cita-citanya apa nih? Dia kalau suka lari ingin jadi polwan. Sebenarnya cita-cita saya tuh dulu sempat ya Pak pengen jadi polwan, tapi kalau misalnya untuk sekarang ini saya lebih tahu kemampuan saya di mana, jadi saya pengennya masuk ke IPDN Pak. IPDN kemarin Iya, info iya, ada yang keterima IPDN. Kak Putri, Putri. iya, Iya. Bapak tahu Kak Putri kan dari SW-nya. iya, SW-nya SW kakaknya karena kakaknya juga. iya IPDN. Makanya pertemuan atau komunikasi dengan alumni sebenarnya berbagi sharing untuk pendidikan yang kelanjutannya seperti itu. Kalau IPDN selain IPDN untuk kuliah ada pilihan Ada di mana? di Unila, awalnya tuh di UN ya Pak, tapi karena restu orang tua ya Pak, jadi saya lebih ke Unila aja. Karena kalau misalnya terlalu fokusin ke satu arah itu kita nggak bisa nyoba hal yang lain gitu Pak, nggak bisa lebih mengeksplor lebih luas Iya. lagi gitu. Rumah Desti di mana? Di Mahoni 1 Wai Halim Oh, Permai. dekat Iya. sini ya enggak. Nah, untuk masalah pertemanan dan pergaulan ini kan sangat mempengaruhi seorang pelajar dalam masa pertumbuhannya. Apa yang membuat Putri bisa menahan, memfilter circlean yang buruk sehingga tidak terganggu dengan pelajaran? Sebenarnya untuk pertemanan itu lebih ke diri kita bisa nahan atau enggaknya Pak. Kalau misalnya kita bisa menahan dari pertemanan yang buruk, sebenarnya kita nggak terpengaruh. Toh juga mereka berbuat buruk ke kita juga nggak bisa ngebalas juga sih Pak, karena bakal ada timbal baliknya juga kan. Oh, dewasa banget ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian ini versi anak muda ya. Seperti Desi mengatakan bahwa sebenarnya pertemanan buruk itu pun kembali kepada diri kita. Iya, Kekuatannya ada di diri kita mampu tidak untuk menahan. Jadi sebesar apapun godaan kalau kita mampu menahan pun tidak ikut arus ya. iya. Terkadang ikut-ikutan ini ya. Iya, kadang sekarang itu kan zamannya itu ikut-ikut teman gitu kan. Tapi nggak tahu ikutannya bagus apa Iya, enggak ya enggak. Instruksi terbaru ini dari kepolisian melarang orang tua, bukan melarang ya, menghimbau untuk tidak keluar malam di atas jam 10 malam. Yang sudah di-share dapat info itu karena lagi maraknya tawuran. Dan kebanyakan tawuran kan nggak mungkin cewek, iya, kebanyakan cowok. Dan keluar malam mungkin juga kebanyakan cowok, walaupun cewek ada. Tapi kalau identik kekerasan kebanyakan cowok. Maka ini perlu dihati-hati. Terkadang ketika anak perempuan keluar sebenarnya nyari makan, atau ketika GoFood nggak nyampe-nyampe keluar sendiri. Nah di situ mungkin kita lebih lebih waspada ya nggak. Untuk eh, aktivitas di luar dari sekolah. biasanya itu saya kalau aktivitas di luar sekolah itu selain les, ketika saya punya waktu luang itu ya itu tadi Pak, saya nyempetin olahraga. Olahraga sih Olahraga yang paling penting yang sama. paling Ya. pentingan ya. Orang tua sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Nah, yang mendukung tentunya tidak terlepas dari orang tua dan guru. Iya. Sejauh mana orang tua mendukung Desti? Orang tua sangat mendukung banget ya Pak, apalagi untuk di pendidikan mereka sangat amat mendukung. Ada beberapa anak kasus yang kita jumpai, anaknya prestasi, pintar, orang tua kurang mendukung. Iya. Kurang mendukungnya bisa jadi mungkin kurangnya materi, dana, atau kurang ketidakpahaman. Bahwa anak perempuan juga sama layaknya seperti anak laki-laki, dia punya hak untuk berprestasi. Dari sekian anak prestasi yang tampil di podcast, hampir dikatakan rata-rata perempuan. Bukan berarti pria nggak berprestasi ya. Pria itu bukan prestasi, tapi dia banyak berkarya, walaupun banyak gaya. Nah, perempuan banyak prestasi. Kadang orang tua berpikiran kamu juga nanti dewasa akan nikah dan Iya, kembali ke dapur. dapur. Bahkan sebenarnya lebih dari itu ya nggak. Bayangkan ketika masakan dimasak oleh orang yang berprestasi, tentunya beda dengan orang yang tidak berpendidikan ya nggak. Mungkin tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu dukungan dari sekolah yang menjadi alasan Desti memilih SMA Al Azhar ini apa? Yang pertama itu karena kualitasnya Pak. Tunggu, tahu info Oh SMA ya. Al Azhar dari mana? Infonya tuh dari tetangga saya Pak. Siapa? Jody dari STK malah sampai Al Azhar. Jody anak pramuka.
Jodi IPS, anak vokal. Oh, jadi kakak kelas. Yang Enggak, yang seangkatan sama saya. iya, Iya, anak anak voice kan? iya, Oh Mas Ga iya, Voice. iya. Iya. Kemarin dia latihan sambung lirik, ya enggak? Dari Jody. Iya, soalnya saya agak tertarik gitu sih, kayak penasaran gitu kan. Jadi saya coba masuk, ternyata ya bagus. Oh, dari bagusnya di mana? Bagusnya itu guru-gurunya itu penjelasannya lebih enak ya Pak, juga friendly ke siswa. Hmm, Terus juga lebih materi yang disampaikan itu lebih mudah diserap sih. untuk fasilitas, Fasilitasnya enak. nah, untuk eskulnya Ekskulnya juga mendukung. mendukung, Seru. enggak? Iya EC. Iya. Dan EC ini kali ini yang ada terobosan adalah mereka sudah tampil seperti berita Iya. menggunakan bahasa Inggris. Itu di TikTok responnya bagus banget. Jarang-jarang yang membuat berita dengan bahasa Inggris dengan konsep kegiatan sehari-hari. Karena selama ini cuman kayak POV sama vlog aja ya. Hai guys, kita lagi di sini guys, gitu ya. Tapi EC mengemas seperti benar-benar berita luar negeri, ya enggak? Bahkan yang baca orang Indonesia. Iya. Ya enggak? Siapa yang menjadi inspirasi kamu di dalam kehidupan kamu? Yang menginspirasi saya itu ibu saya sih Pak. Iya. Ibu bagaimana, sejauh mana? Ibu itu tipe orang yang emang dari kecil tuh didiknya keras dan dia tuh emang berjuang tuh buat adik-adiknya Pak. Jadi dia tuh relain buat nunda kuliahnya dulu demi ngebiayain adiknya buat masuk ke bidanan, terus tuh ngebiayain adiknya buat masuk SMA. Sehingga kalau misalnya adik-adiknya udah bisa masuk yang apa mereka inginkan itu, ibu saya langsung daftar di D3 Pak. Terus juga sambil kuliah ibu saya juga kerja. Jadi ya pendukung banget Mendukung sih. banget ya, jadi Iya, inspirasi. inspirasi. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah keadaan apapun jangan sampai kalah oleh keadaan. Iya. Tapi ciptakan sebuah keadaan di mana menjadi penyemangat kita karena masih ada masa depan yang panjang Iya. yang harus kita raih. Kata-kata Desti untuk teman-teman, silakan. Pakai bahasa Inggris ya Pak. Iya, kan anak EC ya, prestasi lagi. Whatever you are, be a good one. Siapapun dirimu, jadilah yang terbaik. Masya Allah. Siapapun dirimu jadilah yang Yang terbaik. terbaik. Siapapun dirimu dari kalangan orang hebat atau tidak, asal kamu dari mana saja, statusmu apa saja, tapi kamu memiliki hak untuk menjadi yang terbaik menurut versi kamu. Iya. Iya. Kadang ada orang lah jatuh oleh masa lalu tapi tidak bangkit, padahal setiap orang memiliki masa lalu tapi memiliki hak untuk menatap masa depan. Iya. Dan setiap orang masa sekarang yang baik belum tentu bisa menjamin untuk yang baik di masa depan. Cakep ya. Ya, terima kasih buat Desti atas sharing ilmunya. Salah satu siswi terbaik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, juara umum 2. Mudah-mudahan tahun selanjutnya atau lulus IPDN bisa masuk Amin. juara umum 1 Amin. dan bisa jadi kebanggaan bagi kedua orang tua dan ilmunya bermanfaat bagi negara. Terima kasih pemirsa podcast, mudah-mudahan kita berjumpa kali lagi di dalam waktu yang sama dan lebih menginspirasi. Jangan lupa untuk like, share, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.